Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi dan Islam. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek, baik dalam aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek politik. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu." Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi sesungguhnya, Allah telah menyediakan sumber dayanya di alam raya ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-29 yang artinya, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit dan lalu dijadikan 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatunya." Aturan-aturan permainan dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan istilah hukum Allah adalah perangkat pemerintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut. Beberapa aturan dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahkuasaan atau kedaulatan sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluknya manusia tanpa diragukan. Yang kedua, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Yang ketiga, semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungannya manusia kepada Allah, maka dia semakin dicintainya. Status khilafah atau pengemban amanat Allah itu berlaku semua manusia. Tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahannya itu. Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional, yaitu yang pertama dari sumber atau epistemologi, sumber rujukan untuk manusia dalam semua kehidupan atau keadaan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap. Kesemuanya itu adalah menjurus kepada suatu tujuan, yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berdasarkan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berdasarkan wahyu. Oleh karena itu dia lahir dari pemikiran manusia. Yang kedua yaitu tujuan kehidupan. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi diperuntukkan untuk manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi manusia untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi materi dari saya mengenai ekonomi dan Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.